Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa juga untuk kita doakan untuk teman-teman, saudara, keluarga dan juga eh, guru-guru kita jika mereka dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja hari ini kita bertemu lagi di PJJ Sosiologi. Ya, kita akan membahas materi berikutnya yaitu tentang fungsi ilmu sosiologi dan peran sosiologi dalam masyarakat. Ya. Oke, sebelumnya Bapak ingatkan jangan lupa untuk melakukan absen terlebih dahulu, kemudian melakukan salat duha ya, baru bisa mengikuti pembelajaran. Oke, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengikuti PJJ dengan baik, mengumpulkan tugas tepat waktu dan semuanya disiplin ya. Itu demi kebaikan kita bersama. Kalian juga bisa belajar disiplin, bisa belajar tanggung jawab, memudahkan pekerjaan Bapak juga. Oke, itu aja. Langsung kita mulai yuk. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, semoga pelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan. Yuk sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih di bab 1, ini adalah topik terakhir di bab 1 mengenai fungsi ilmu sosiologi dan peran sosiologi dalam masyarakat. Oke. Ya, fungsi sosiologi dan peran sosiologi dalam masyarakat. Jadi kita kemarin udah belajar dengan pengertian, kemudian juga ciri-ciri, kemudian juga hakikat dalam ilmu sosiologi, sejarahnya, teorinya udah belajar. Sekarang kita cari tahu fungsinya. Apa sih sosiologi itu fungsinya? Fungsi dan perannya bagi masyarakat itu apa aja sih? Yuk kita akan pelajari. Pasti setiap ilmu itu punya fungsi dan peran. Begitu juga ilmu sosiologi, apalagi ilmu sosiologi berkaitan dengan masyarakat, kelompok sosial. Nah, itu pasti berguna banget. Ya, ada fungsi sosiologi, kemudian juga ada peranan dalam masyarakat. Ya, pertama fungsi sosiologi sebagai perencanaan sosial ya. Jadi sosiologi ini bisa dikatakan sebagai apa ya? Dalam merencanakan sebuah pembangunan, terutama pembangunan manusia, butuh namanya perencanaan. Planning tertentu yang dikaji secara matang itu menggunakan ilmu sosiologi. Kemudian yang kedua itu pembangunan sosial. Nah, pembangunan sosial ini adalah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga kemajuan masyarakat ya, kemudian juga pembangunan mental dan juga karakter budaya masyarakat. Nah, itu perlu ilmu sosiologi. Selanjutnya untuk memecahkan masalah sosial. Nah, ini penting banget. Ada kenakalan remaja, ada penyimpangan sosial. Nah, ini menggunakan ilmu sosiologi salah satu memecahkannya ya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk melakukan penelitian sosial jelas supaya ilmu sosiologi tetap berkembang, berbagai teorinya bisa masuk, mengkaji sebuah masalah, mengkaji semua gejala dan fenomena sosial itu menggunakan ilmu sosiologi. Maka sosiologi itu juga fungsinya untuk penelitian sosial. Jadi penelitian sosial itu nggak cuma sosiologi aja, tapi ada ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu antropologi dan lain sebagainya. Pertama fungsinya itu untuk perencanaan sosial. Perencanaan sosial diantaranya yaitu pertama untuk memahami perkembangan kebudayaan masyarakat, kemudian yang kedua memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam sosial, ketiga ada membentuk spekulasi ilmiah berdasarkan fakta. Spekulasi itu sama kayak prediksi anak ya, kira-kira kedepannya akan seperti apa. Misalnya ada kebijakan baru terkait dengan kurikulum, ya kira-kira dengan diterapkan kurikulum seperti ini nanti kedepannya akan seperti apa ya, atau misalnya sekarang yang lagi booming ada kebijakan omnibus law gitu kan ya, undang-undang cipta lapangan kerja. Nah, nanti ketika ini disahkan akan terjadi apa pada masyarakat, pada lapisan atas, pada lapisan menengah, pada lapisan bawah, atau yang hanya merasakan hanya lapisan atas aja ya. Nah, itu diprediksi bisa melalui ilmu sosiologi. Kemudian mengetahui batas-batas perkembangan masyarakat ya. Perkembangan kebudayaan itu bisa dipelajari melalui sosiologi juga. Kemudian hubungan manusia antar manusia, kemudian antar manusia dengan lingkungannya atau alamnya itu juga bisa dipelajari dengan sosiologi. Kemudian selanjutnya ada pembangunan sosial atau pembangunan manusia atau pembangunan masyarakat. Apa sih fungsinya? Pertama adalah dalam membangun pembangunan sosial itu fokusnya adalah manusia, human.
orangnya dan juga attitude-nya. Tolak ukurnya dari mana? Dari pendidikan, dari ekonomi, ya, dari kesejahteraan, dari kesehatan. Nah, ini namanya pembangunan sosial manusia. Nah, sosiologi punya peran yang penting pada setiap tahapannya. Ada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Pertama, tahap perencanaan berguna untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan masyarakat. Jadi, dalam masyarakat itu sangat banyak kebutuhan. Nah, dalam sosiologi kita juga mempelajari ada namanya sosiologi ekonomi. Bagaimana masyarakat itu eh, memperoleh pencahariannya, memperoleh nafkah itu dari mana. Nah, itu dicari kebutuhannya apa. Nggak mungkin namanya ngebangun itu main bangun-bangun aja, pasti dicari tahu dulu kira-kira kalau masyarakat yang berada di wilayah laut berarti dia kebutuhannya apa, kebutuhan nelayan apa aja, apakah butuh cangkul, apakah butuh pupuk, kan enggak ya, tapi alat-alat perkapalan atau juga alat tangkap ikan mungkin itu yang lebih butuh ya. Nah, kemudian kalau seandainya itu tidak tepat, maka sosiologi turun di sini ya. Jadi mengidentifikasi, cari tahu berbagai kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan berguna untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi perubahannya sebelum adanya program pembangunan manusia ini dan setelah itu perubahannya signifikan nggak? Ada perubahan kemajuan atau kemunduran? Ya, nah itu yang mengidentifikasi adalah ilmu sosiologi. Itu ya perannya. Kemudian yang terakhir ketika program itu sudah berjalan, ya, program pemberdayaan, program pembangunan, ya, atau program kampung mandiri dan lain sebagainya, pembangunan desa dan lain sebagainya. Kemudian di tahap terakhir ada namanya tahap evaluasi. Nah, di sini sosiologi juga berperan, ya, berguna untuk menganalisis dampak pembangunan. Nah, jadi ketika ini sudah selesai pada tahap pelaksanaan, menganalisis dampak pembangunannya. Apakah pembangunan ini memang layak atau tidak? Kemudian apa kekurangannya, itu namanya tahap evaluasi, akan diperbaiki ke pembangunan yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah pemecahan masalah sosial. Ya, jadi ketika banyak masalah kriminal, kita kumpulkan aja gejala-gejala sosial misalnya kayak kriminalitas, kenakalan remaja, ya, penyalahgunaan narkoba, balapan liar gitu ya. Kenakalan yang dilakukan oleh usia remaja itu kenakalan remaja. Atau misalnya masalah yang lebih besar, misalnya masalah seperti korupsi, perdagangan ya, peredaran narkoba gitu ya. Nah, itu kan udah masalah yang lebih luas, lebih besar. Pencurian ya. Nah, itu masalah-masalah besar itu bisa diatasi dengan sosiologi. Nah, kok bisa, Pak? Iya, jadi mengidentifikasi dulu alasannya kenapa si orang ini melakukan kriminalitas. Misalnya contoh ambillah kriminalitas ya. Kenapa? Sebabnya, apakah dia karena desakan ekonomi atau memang dia apa ya? Karena memang kehidupannya itu sudah keras, berada pada lingkungan yang memang maaf misalnya dia berada di lingkungan reman. Ya itu kan faktor lingkungan ya, masuk ke pembelajaran sosialisasi, pembentukan individu ya. Atau memang dia itu memang kepepet faktor ekonomi. Nah, itu juga bisa masuk ke eh, sosiologi juga, perspektif sosiologi. Nah, fungsinya diantaranya itu sosiologi dalam kaitannya masalah sosial. Pertama adalah memberikan informasi berkaitan dengan masalah sosialnya. Ya, misalnya masalah kenakalan remaja, masalah kriminalitas, penyimpangan, ya, penyimpangan sosial, itu kasih informasi dulu apa penyebabnya. Itu banyak nih sosiologi, nanti akan kita belajar masalah-masalah sosial. Kedua, memberikan analisis ilmiah terkait fakta dan masalah sosial. Terkait masalah sosial itu, masalah ini biasanya si sosiolog itu udah biasa menangani suatu masalah tertentu, ya. Maka dia punya catatan-catatan berdasarkan fakta yang udah dialami oleh kasus-kasus yang udah ada, dia pernah menangani. Nah, itu nanti akan dibuat catatannya, analisanya. Yang ketiga, memberikan saran kepada stakeholder atau misalnya kayak kepolisian atau misalnya kayak Kementerian Sosial gitu ya, atau misalnya kepada sekolah, pengamat pendidikan. Nah, memberikan saran kepada stakeholder dalam upaya pemecahan masalah sosial.
Selanjutnya, sosiologi juga berfungsi untuk penelitian sosial, yaitu mengembangkan teori sosiologi untuk menemukan dan menjelaskan berbagai faktor sosial dalam masyarakat. Nah, gejala sosial dalam masyarakat itu karena adanya perubahan selalu dinamis ya, Nak ya, selalu berubah. Permasalahan selalu berubah. Ya, penyimpangan bentuknya macam-macam berubah. Nah, oleh karena itu perlu adanya penelitian tindak lanjut ya, menghasilkan teori-teori baru supaya sosiologi itu bisa terus berkembang. Ya. Kemudian peran sosiologi dalam masyarakat. Nah, tadi kan fungsi ya. Kalau fungsi itu memang manfaat yang bisa diambil. Nah, kalau perannya sosiologi itu punya peran penting bagi kehidupan masyarakat. Ya, perannya itu berarti apa ya, dari sosiologinya memiliki kegunaan tertentu gitu kan. Nah, ini perannya ini pertama adalah sebagai peneliti sosial, tadi jelas ya, dalam kegiatan masyarakat khususnya dalam bidang sosial ekonomi itu bisa dikaji menggunakan sosiologi. Nah, ini sangat berperan sekali sosiologi. Dan sosiologi juga berperan sebagai konsultan sosialnya. Jadi tadi yang Bapak bilang kalau ada pembangunan terus masalah-masalah sosial pasti mengaitkan ada sosiolog. Coba deh kamu kalau pernah lihat berita kalau misalnya ada kenakalan remaja, tawuran, pasti ada salah satu yang dimintain narasumbernya atau yang analisisnya dari analisis kacamata sosiolog atau sosiologi. Kemudian sebagai pendidikan sosial, misalnya pendidikan multikultural, pendidikan budaya, kemudian juga pendidikan kelompok sosial berorganisasi, itu juga bisa punya peran penting dari sosiologi. Kemudian selanjutnya adalah sebagai praktisi. Nah, ini penting buat pendidikan ya, dunia pendidikan. Jadi sosiologi ini berperan untuk memberikan pemahaman bahwa kelompok-kelompok dalam sekolah, kemudian juga kelompok-kelompok dalam masyarakat itu banyak praktisinya. Jadi ilmu sosiologi itu memberikan arahan untuk menciptakan kelompok-kelompok yang baik, kelompok-kelompok yang dinamis tapi tetap disiplin. Kemudian juga menciptakan interaksi yang asosiatif. Ya, itu guru, tokoh masyarakat sebagai praktisi masyarakat itu harus bisa menerapkannya ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nggak berasa sangat singkat sekali. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kemudian selalu pakai masker, cuci tangan, harus berjarak dan jangan lupa kalau emang terpaksa keluar ya itu ya tadi ya perhatikan protokol kesehatan atau lebih baik di rumah aja ya. Pelajari ini, baca-baca buku dan lain sebagainya. Oke, ini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Oke, jangan lupa juga kita doakan untuk teman-teman dan juga kakak-kakak mahasiswa kita yang turun atau keluarga buruh kita ya, ada yang turun. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan juga Pak Polisi dan Pak TNI yang sedang bertugas mudah-mudahan tetap diberikan keselamatan ya. Dan semoga anggota DPR diberikan dibukakan pintu hatinya supaya memberikan kebijakan yang pro kepada rakyat. Itu aja, terima kasih. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.